Jogja sudah kembali ke dalam kultur berpikir. Jogja ya, bukan UGM. Namanya Joko Tarub. Ada Joko lain. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada narasumber terakhir kita, Bung Rocky. Sebenarnya saya gugup sekali mau tanya kepada Bung Rocky. Mohon doanya ya teman-teman. Itu mau kopi apa susu? Teh boleh. Ini menyambung. Mengatasi kecemasan. Iya. Ini menyambung dengan refleksinya Mas Rimawan tadi ya, soal bagaimana perlu ada perubahan paradigma, bagaimana kita ini terlalu fokus dengan growth ya, pertumbuhan terus, terlalu fokus dengan tadi kita lihat pertumbuhan ekonomi dari GDP, terus kita terlalu fokus juga ingin serba cepat, bahkan sampai di titik kita denial gitu ya Bu, kita memang mungkin kita tuh memang sebetulnya bukan bangsa yang, ya mungkin kita butuh bantuan lah, mungkin bahasa baiknya seperti itu gitu. Nah saya pengen tanya ke Bung Rocky, salah satu frasa Bung di dalam tajuk diskusi kita ini tuh adalah hak generasi. Dan saya merasa dari tadi sepertinya hak generasi ini kurang dieksplor. Nah kalau saya boleh memahami ya soal hak generasi ini, saya memaknainya, nanti boleh dikoreksi juga Bung kalau misalkan ada keliru di situ. Saya melihat hak generasi ini sebagai generational rights. Itu mungkin hak-hak di luar HAM gitu yang diberikan kepada misalkan generasi saya Gen Z gitu atau mungkin generasi Alpha di bawah saya. Mungkin ini paling mudah dipahami kalau kita lihat dalam konteks lingkungan gitu misal Bung. Kalau misalkan generasi saya, kita punya hak atas dan juga generasi selanjutnya, kita punya hak atas clean water, kita punya hak atas udara yang bersih, atas lingkungan yang sehat, kita punya hak jauh-jauh dari deforestasi. Nah ini semua kan dipengaruhi oleh bagaimana mungkin generasi-generasi sebelumnya itu mengambil kebijakan, melakukan action gitu. Nah tapi kalau dalam konteks lingkungan, ini kan tangible, kita bisa lihat. Kalau misalkan mereka asal aja kasih AMDAL, mereka asal kasih izin, kemudian itu babat semua hutannya, kita lihat banjir langsung nyata, disasternya ada. Tapi kalau pendidikan gimana Bung? Saya jujur masih belum begitu kebayang. Kira-kira kalau misalkan para policy makers kita saat ini, ketika mereka menyusun kurikulum kita misalkan, mereka bikin kurikulum merdeka, tapi mereka tidak menggunakan paradigma ada generational rights yang harus dijamin ke depannya kepada generasi-generasi selanjutnya. Apa resikonya Bung? Saya nggak ada resiko. Karena itu resiko kalian sebagai generasi. Hak generasi, haknya ada, generasinya tidak ada. Kan diterangkan tadi oleh Pak Dokter bahwa kita mengalami depopulasi. Artinya yang disebut bonus demografi nggak ada. Wong anak mudanya nggak bertambah, rahim perempuan nggak mau melahirkan. Kan itu konteksnya. Jadi bayangin ada depopulasi tapi berharap ada bonus demografi. Itu contradictio in adjectiva. Yap. Lalu Paris tadi juga terangkan bahwa ada upaya untuk memberi hak pada generasi melalui intervensi anggaran. Anggaran pendidikan 20% tuh. Tapi kita tahu akhirnya yang tadinya apa tadi sebelah sana itu nilai tapi faktnya lain. Normanya adalah 20% untuk pendidikan, faktanya 20% itu diambil untuk dana desa. Okay. Faktanya dana desa itu pindah menjadi MBG. Faktanya MBG berubah menjadi kaos. Faktanya kaos pindah ke UNICEF sebagai laporan pelanggaran hak. That's the reasoning. Jadi dari awal omong kosong untuk bicara tentang bonus demografi. Kalau tadi analisis dari Pak Dokter dan ekonom kita itu betul-betul diperhatikan. Anda mau jadi dokter sekarang, mau ngapain? Mau jadi ginekolog? Jangan. Karena gak ada guna jadi ginekolog kan? Kan gak ada kehamilan. Gak ada yang hamil ngapain jadi ginekolog?
dokter kandungan. Jadi Anda kalau masuk ke kedokteran, saya anjurkan ambil jurusan psikiater. Prakteknya di mana? Di Jogja? Enggak. Di Jogja akalnya waras semua. Anda jadi psikiater, buka praktek di Solo. Udah ada tepuk tangan, oke, terima kasih. Jadi kita ada di dalam kesulitan itu untuk membayangkan masa depan. Karena itu tadi apa, lagunya apa, pohon, apa, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tukang kayu sebentar lagi jadi tahanan. Saya cuma terusin, assuming kawan berdua ini, oke. Saya masuk ke hal yang lebih komedian, yang tadi serius. Kita berpikir tentang hak generasi. Lalu kita mulai melihat bahwa kegelisahan generasi hari ini justru dianggap sebagai subversi terhadap kekuasaan. Karena itu 900 mahasiswa masih ada di tahanan. Loh, ini generasi yang berupaya untuk bring ideas back into the very heart of democracy. 900 orang yang lagi ditahan, itulah yang memungkinkan kita percaya bahwa mereka berpikir, mereka mengucapkan critical overview terhadap keadaan kekuasaan. Jadi paradoks-paradoks ini yang ingin kita bongkar hari ini sebetulnya. Kemarin 3 hari lalu saya masih kasih kuliah di Jordan, di Yarmouk University. Terus datang mahasiswa yang lagi belajar di situ. Saya tanya, kalian mau pulang nggak setelah selesai dapat beasiswa LPDP itu? Sebagian besar bilang nggak mau pulang. Gitu. Kenapa dia nggak mau pulang? Bukankah dia bertanggung jawab terhadap uang yang diberikan oleh negara? Di mana patriotismenya? Tapi dia berpikir rasional. Kalau saya pulang, saya menikah, anak saya lahir, MBG-nya udah bubar. Karena dananya habis kan. Jadi saya mengerti bahwa bukan sekedar brain drain, tapi brain yang udah ada di luar sana nggak mau drain back ke sini. Hal yang akhirnya saya lihat begitu. Berapa tahun lalu saya kasih kuliah yang sama di Polandia, Warsawa. 2 anak angkat tangan, dua-duanya perempuan, anak ITB. Pak Rocky, kami barusan menyelesaikan disertasi. Satu di bidang nuklir, satu di bidang manajemen. Lalu diajukan pertanyaan yang sama. Kalau kami nggak pulang, keterangan etisnya apa? Artinya dia bingung. Kalau dia nggak pulang, dia mengkhianati negara yang membiayai dia. Kalau dia pulang, saya tanya, kalau Anda pulang kenapa emang konsekuensinya? Gini Pak, kalau saya pulang, saya akan kembali ke kementerian yang bos saya itu tiap hari perintahnya adalah markup anggaran. Dia nggak mau pulang untuk jadi kacung dari pejabat yang tiap kali memerintahkan dia markup. Dia nggak mau pulang karena ekologi korupsi itu belum tuntas di Indonesia. Dilema moral bagi mereka. Mereka ingin mengabdi pada negara. Tapi mereka tahu bahwa struktur teknokratis kita lebih banyak dikuasai oleh para koruptor. Jadi moral call di kita hari ini adalah kembalikan lebih awal hak generasi untuk menerangkan pada publik bahwa mereka mampu untuk bersaing di 2029. Jadi apa? Jadi leader. Tapi bagi mereka, buat apa jadi leader di 2029 kalau dari sekarang yang akan bersaing dengan mereka ada para leader, bukan para dealer adanya. Kita mau baca kegelisahan generasi itu. Kita tahu bahwa oke, ada persiapan politik untuk fight ke depan.
Tetapi hak generasi bukan terhadap persaingan politik yang sudah didesain oleh regulasi KPU, regulasi undang-undang pemilu, regulasi pemilihan tidak langsung segala macam. Jadi kalau saya baca dari atas, terlihat ada kegelisahan dari generasi untuk bahkan menagih hak yang diberikan oleh konstitusi pada mereka. Nah kalau itu kita baca di Jogja misalnya, tidak mungkin Jogja mengalami defisit intelektual karena ini ada the community of thought. Ada berapa ribu universitas yang ada di Jogja tuh. Sekarang kalau universitas marah, kanalisasinya apa? Nyalek, ikut partai, pasti demonstrasi. Jadi kalau pemerintah, aparat menganggap demonstrasi itu berbahaya, mereka yang menciptakan kondisi sehingga pada akhirnya hanya demonstrasi yang bisa diperlihatkan sebagai bentuk partisipasi generasi. Apa yang salah di situ? Jadi saya selalu melihat bahwa kemungkinan terburuk akan terjadi dalam 2-3 minggu ke depan. Sekarang pembicaraan kita hari ini, kita titipkan pada Presiden Prabowo yang besok tanggal 19 akan pergi ke Amerika bertemu dengan Donald Trump untuk urusan Board of Peace. Bisa nggak dia terangkan pada Trump? Sehingga dengan keterangan itu Trump bilang oke, tanpa perlu ada conditional soal pengurangan tarif, silahkan Pak Prabowo pilih ikut dalam BOP atau tidak. Tetapi Presiden Prabowo itu akan deal dengan seorang monster, itu masalahnya. Karena itu pembicaraan tentang BOP betul-betul jadi berbahaya. Kita bicarakan di sini. Presiden memantau isu-isu itu. Tetapi dia tahu pada akhirnya ini isu anak muda yang marah terhadap kebijakan yang diwariskan dari 10 tahun yang lalu. Prabowo itu dapat limpahan air kotor yang udah sampai di dagunya tuh. Air kotor selama 10 tahun, ekonomi politik buruk. Sekarang dia marah-marah tuh. Mestinya dia bilang, saya tahu kalian gelisah. Tapi saya tahu cara menyelesaikannya. Dan kita tahu bahwa 2 senti Prabowo menunduk, air kotor 10 tahun itu masuk ke hidungnya. Tenggelam dia. Tapi politik hari ini tidak didesain untuk membaca arah generasi. Kita nggak dapat ide. Semua talk show itu isinya orang tua tuh. Otaknya, ya kita sedekahi pun nggak sanggup untuk bikin otaknya hidup kembali tuh. Karena di kepalanya tidak ada lagi model berpikir seperti the founding parents kita itu. Mau bertengkar secara akademis. Elit politik Jakarta bergerombol untuk mengintip peluang reshuffle. Idenya apa? Reshuffle bukan isu hari ini. Isu hari ini adalah hak generasi untuk menagih apa yang secara konstitusional dibebankan pada presiden. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan urusan kita, itu urusan kekuasaan. Yang mesti menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah presiden, bukan kita. Karena sumber daya kekuasaan ada di situ. Jadi kita mulai melihat bahwa penting untuk membangun semacam reaksi terhadap, saya pakai istilah aja, potensi otoritarianisme, creeping otoritarianisme. Otoritarianisme lagi merangkak itu bisa terjadi kapan saja. Jadi membackup negeri ini dengan ide, dengan pikiran, dimaksudkan untuk mengembalikan nalar publik itu jadi grammar of the town. Itu pentingnya oposisi, itu pentingnya partai yang beroposisi. Yang sekarang nggak ada, kecuali PDIP. Jadi hal-hal ini yang saya kira bisa membuat kita percaya kalau diskurs ini kita perluas dari Jogja. Kita bisa katakan satu saat bahwa Jogja
sudah kembali ke dalam kultur berpikir. Jogja ya, bukan UGM. Kan dalilnya itu. Jadi sekali lagi kalau pembicaraan semacam ini, 3-4 kali kita diseminasi di kampus, pasti akan terbentuk critical epistemologi, critical epistemic. Komunitas epistemik yang hanya dihidupkan oleh keinginan untuk berpikir, keinginan untuk berargumen secara rasional. Dengan cara itu, saya percaya bahwa Jogja bisa menghalangi makhluk-makhluk pragmatis, makhluk-makhluk rakus untuk merampas hak generasi di sini. Saya percaya Jogja tidak akan jadi kandang gajah. Baik, terima kasih banyak Bung Rocky atas insights-nya yang luar biasa. Mungkin kalau misalkan saya boleh reflect dari barusan yang Bung Rocky katakan, yang saya tangkap itu saat ini memang politik di Indonesia itu tidak didesain untuk membahas hak generasi. Jadi kalau kita lihat ekosistem di sini itu memang sepertinya tidak mendukung untuk perkembangan pemikir. Begitu ya Bung Rocky. Jadi memang tidak mendukung untuk perkembangan pemikir dan juga pada akhirnya para pemikir di sini tidak punya tempat. Tapi tadi Bung Rocky mengajak kita untuk yang saya tangkap jangan takut, kita coba untuk bangun ekosistem epistemik tadi di Jogja. Kita mulai dari Jogja, kita bangun diskusi-diskusi seperti ini untuk kemudian bisa memperjuangkan kembali hak-hak atas pikiran kita, hak-hak generasi kita untuk pendidikan ke depannya. Stop, jangan lanjut. Kalau kamu bicara lanjut, ada foto sebelah kiri bisa jatuh ntar. Mana ada? Nggak ada. Baik, hadirin sekalian, ketiga narasumber barusan sudah mengajak kita untuk melihat tadi mulai dari realitas pendidikan di Indonesia dari kacamata yang berbeda-beda. Tapi rasanya kurang afdol ya kayaknya Ana, kalau misalkan kita tidak melanjutkan obrolan seru ini ke luar panggung. Gimana Ana? Benar banget, apalagi di depan kita sekarang sudah hadir rekan-rekan penanggap yang kelihatannya udah gatel banget pengen bersuara. Pasti di kepalanya mereka udah banyak bantahan nih Kak Arsya. Atau malah makin mengulik lagi lebih dalam luka-luka sistem pendidikan yang tadi udah dibongkar. Oke, nah oleh karena itu teman-teman semuanya kita langsung saja masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi tanggapan dari para rekan-rekan penanggap yang sudah hadir di hadapan kita saat ini. Di sini kita memiliki 6 penanggap. Yang pertama ada Kak Syifat Sabita Wiyangga dari Forum Komunikasi Pengurus OSIS Kota Yogyakarta. Lalu ada Otmir Rahadianta Sebiring, Forum Komunikasi Pengurus OSIS Kota Yogyakarta. Kemudian ada Ismi Fajarsih MPD, Ketua MGMP Bahasa Inggris SMA MA DIY. Lalu ada Pinurba Parama Pratiyuda SOS MA, Ketua Forum 2045, dosen PSDK Visipol UGM. Kemudian yang kelima ada Airlangga Pribadi Kusman, SIP, MSI, PhD, dosen FISIP Universitas Airlangga. Lalu ada Profesor Dr. Sugeng Bayu Wahyono, MSI, Sosiolog Pendidik, Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta. Kepada para penanggap kita beri waktu singkat saja untuk memberikan tanggapan kepada sesi diskusi kita baru ini. Pertama kita berikan waktu kepada Kak Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kepada para narasumber, para moderator dan para hadirin sekalian. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Syifa Sabita Wiyangga selaku penanggap dari FKPO atau Forum Komunikasi Pengurus OSIS Kota Yogyakarta. Berdirinya saya di sini, saya ingin memberikan tanggapan sekaligus satu pertanyaan untuk tanggapan saya menanggapi pemaparan dari para narasumber. Berdasarkan perspektif pelajar, saya merasa bahwa akses pendidikan di Kota Yogyakarta tuh memang sudah lebih baik daripada daerah-daerah lainnya. Karena memang banyak sekali pelajar-pelajar yang ingin bersekolah di Kota Yogyakarta, baik pelajar SMA maupun mahasiswa itu sekalian.
Namun yang masih menjadi tantangan adalah bagaimana pendidikan tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga menjadi ruang pertumbuhan manusia secara utuh. Dalam pengalaman kami di sekolah, ukuran keberhasilan seringkali bertumpu pada nilai dan capaian akademik. Padahal seharusnya pendidikan memberi ruang untuk pelajar bertumbuh, gagal, lalu bangkit lagi, bertanggung jawab dan berkarakter. Maka mohon izin memberikan satu pertanyaan kepada para narasumber, bagaimana caranya memastikan bahwa sistem pendidikan kita ke depannya mampu menjawab perkembangan zaman tanpa kehilangan tujuan utamanya sebagai proses memanusiakan manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja yang kedua, Othniel. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi semuanya. Pertama-tama izinkan saya untuk mengenalkan diri, nama saya Othniel Rahadianta Sembiring. Saya sering dipanggil Othniel. Saya selaku penanggap dari Forum Komunikasi Pengurus OSIS daerah Yogyakarta. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber, moderator yang telah memberikan banyak manfaat dan juga insight bagi saya sebagai anak muda. Saya jujur setelah mendengar banyak penjelasan, saya kecewa dengan banyaknya permasalahan di Indonesia ini sekarang. Selama ini saya merasakan kekecewaan pada daerah kecil saya, daerah OSIS saya, daerah sekolah saya. Namun setelah saya melihat, ternyata apa yang terjadi di sekitar saya, ternyata juga ada pengaruh dari yang lebih berkuasa di atasnya. Saya cuma punya satu pertanyaan. Kami sebagai anak muda, saya sebagai anak SMA di sini, banyak di sini juga anak-anak universitas, mahasiswa, kami bingung. Kami sebagai generasi baru yang seharusnya membawa ide-ide baru, membawa new ideas to the democracy. Tetapi kami hanya dibungkam, semena-mena, kami tidak dibolehkan untuk aksi dalam sistemnya. Karena sistem yang ada terlalu rigid bagi kami. Sistem yang ada memaksa kami untuk mengikuti perkembangan tanpa adanya perkembangan secara diri kami masing-masing. Hanya stagnan di satu tempat. Kami sebagai anak muda, agent of change di masa depan, apa yang dapat kami lakukan untuk melawan banyak permasalahan itu. Cukup dari saya, mohon maaf atas kesalahan kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kak Othniel. Selanjutnya kepada Bu Ismi, Pak Jarsi silahkan. Terima kasih, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Saya hanya ingin sedikit menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh bapak-bapak yang luar biasa itu betul adanya. Mau seperti apa ya tetap seperti itu. Saya sebagai seorang guru hanya mengajak selalu berefleksi, mengajak pada diri saya sendiri dan juga teman-teman baik melalui forum-forum komunitas belajar maupun forum-forum MGMP bahwa benar kita punya ruang kelas. Dan dari ruang-ruang kelas itulah sebenarnya integritas dari anak-anak itu bisa kita bentuk. Benar apa yang disampaikan oleh adik dari OSIS ini, jadi mau seperti apa, kita mau demo, kita mau berontak seperti apa, juga yang terpenting bahwa murid-murid kita itu hak-haknya jangan sampai terabaikan. Kemudian saya hanya selalu berdoa dan berharap para pemerintah, para penguasa, para pembuat kebijakan sedikit mengesampingkan egonya. Jika itu memang program atau menopon apapun itu yang sudah berjalan dan itu terbukti baik, kenapa harus tidak diakui kebaikannya? Yang tidak baik mungkin bisa revisi dengan berbagai hal yang mungkin kita dengarkan supaya itu menjadi program yang baik. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Hasto bahwa kita itu masih sukanya tanpa mendiagnosis apa-apa kemudian langsung treatment. Di dunia pendidikan pun seperti itu. Adanya MBG, adanya TKA atau apapun itu memang kiblatnya di luar yang memang pendidikannya luar biasa. Tetapi tanpa ada
diagnosis itu tadi yang mungkin dalam hal ini penelitian yang mungkin tidak sebentar langsung dieksekusi. Hasilnya ya akan kemudian menjadi yang baru-baru terakhir ini TKA yang jeblok lah, walaupun kemudian Jogja masih tinggi. Padahal ketika kemarin kebetulan saya di Bantul sedikit kemarin sudah melakukan survei, ternyata ada banyak hal yang mempengaruhi buruknya TKA. Kami mensurvei dari sisi teknis, non teknis, proses pembelajaran, psikologis. Kalau memang itu hanya terkait dengan kompetensi murid, bahkan sekarang pun kita dengan peserta didik nggak boleh dengan peserta didik. Murid sekarang bukan peserta didik. Tapi apapun itu yang penting pokoknya kami dari para guru seperti yang disampaikan oleh KHD, murid dan murid dan murid. Jadi kami dari guru itu pokoknya yakin dan yakin dan yakin bahwa kita bisa berjuang dari kelas untuk menjadikan para generasi muda ini bisa berpikir kritis, bisa menganalisis dan bisa merespon dengan cepat. Good thing-nya adalah masih ada banyak dari sistem yang yang formal, yang memang itu betul-betul luar biasa, concern dengan pendidikan, concern dengan sebuah perubahan, concern memberikan ruang kepada agent of change, dan saya yakin dan Pandu Negeri adalah salah satu contoh nyata bahwa masih ada komunitas yang memberikan ruang bagi para generasi muda, para pendidik seperti saya dan para praktisi untuk bisa menganalisis dan merespon dengan cepat serta memperhatikan hak-hak generasi muda. Saya pikir demikian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Baik, dilanjutkan kepada Bapak Pinurba. Oh. Mungkin teman-teman bisa dibantu. Sebelumnya mohon maaf tadi saya di belakang soalnya telat datangnya, jadi nggak enak kok di depan nanti. Oke, baik. Saya akan memulai dari satu konteks, yaitu bagaimana ketika kita bicara pendidikan itu selalu bicara soal transfer pengetahuan. Nah, pertanyaannya adalah pengetahuan itu milik siapa? Kenapa? Karena ini refleksi saya aja. Saya ngajar di Jogja sebagai dosen. Ketika saya bicara sama mahasiswa, ini loh pemberdayaan yang bagus tuh bla 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 1 2 3 4 5 6. Itu saya dapat dari mana? Oh, saya dapatnya dari peternak di Mojokerto, dari petani di Magetan. Pengetahuannya siapa? Pengetahuan mereka. Yang ngeklaim siapa? Saya. Apakah itu bukanlah sebuah bentuk kekerasan pengetahuan, kekerasan pendidikan? Ketika kemudian saya menyampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa, ini loh pemberdayaan yang baik, lalalala. Apakah itu bukanlah saya melukai mereka yang kita teliti, kita yang lihat? Dan ini juga connect dengan satu pertanyaan tadi ya dari Pak Rimawan. Sebenarnya tadi Pak Rimawan menanyakan kemerdekaan. Apakah kita sudah merdeka? Mungkin saya lebih spesifik. Apakah kita sudah merdeka secara epistemik untuk berpikir? Apakah institusi kampus, terutama ya akademik, yang dibilang memiliki metode, teori, dan kawan-kawan, sudah mengakui pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat? Karena itu sebenarnya kalau pertanyaan ini adalah kalau bagi saya merefleksikan
dari bagaimana kemudian kalau kita sudah mengakui, tidak perlu lagi teman-teman dari timur, barat, tengah datang ke Jogja untuk sekolah. Jangan-jangan pengetahuannya ada di sekitar kita. Pendidikan ada di sekitar kita. Perlulah kita mengakui itu? Pertanyaannya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya kita persilahkan Bapak Airlangga Pribadi Kusuma untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembahasan tadi, ketiga narasumber, itu saya mengamati bahwa saat ini kita selalu banyak berpikir tentang masa depan, tentang generasi emas 2045, terus lingkungan digital, tapi cara berpikir kita dan realitas kita masih nggak berubah jauh dari era feodal, kolonial. Jadi kalau saya itu seringkali berpikir bahwa kita bicara tentang era digital 4.0, tapi cara berpikir dan mentalitas kita 0.4. Gitu. Sangat berkebalikan. Jadi misalnya tadi diutarakan bahwa bagaimana anggaran kelihatannya besar 20%, tapi itu terserapnya di lembaga-lembaga kementerian dan banyak hal-hal yang sifatnya birokratis. Itu kan era Bintenstad sebenarnya, zaman dulu kolonial. Itu kan era otoritarianisme birokrasi, zaman Orde Baru yang tidak berubah jauh. Gitu. Terus tadi terkait dengan narasi keberlimpahan. Narasi yang seolah-olah besar, kebanggaan, kejayaan, identitas bangsa yang besar. Gitu. Tapi sebetulnya itu nggak bicara apa-apa tentang problem-problem kita. Kita bahkan jauh tertinggal. Misalnya kalau dulu zaman kolonial, tadi katanya Bang Rocky zamannya the founding of republic, gitu, the founder parents. Itu kan justru mereka itu ketika bicara narasi bukan narasi keberlimpahan. Narasi tentang problem utama apa yang dihadapi. Mulai dari Bung Karno, Bung Hatta itu bicara tentang problem feodalisme, problem kolonialisme, problem tanah segala macam. Mereka tidak bicara tentang hal-hal yang kelihatannya bagus, grandios, tapi kosong gitu. Nah, dari sini kemudian saya juga berpikir tentang persoalan yang di sekitar kita gitu. Kampus misalnya. Kita bicara tentang BHMN, otonomi segala macam. Tapi bagaimana sebetulnya cara memandirikan itu? Dengan menghisap, dengan menyerap dari SPP kalangan mahasiswa. Yang diperas habis-habisan dan lain sebagainya. Nah di sini masalahnya itu kita bisa lihat banyak sekali persoalan bahwa era mau ke masa depan tapi berpikirnya feodal. Misalnya kita teman-teman yang kritis, dosen-dosen gitu kan, bersuara kritis dan lantang terhadap kekuasaan. Diperingatkan oleh WA dari elit birokrasi. Caranya tetap feodal. Alat perangkatnya adalah WhatsApp. Nah ini problem-problem yang menurut saya mungkin banyak ini membutuhkan bahwa ketika cara berpikir dan mentalitas gak ketemu tentang orientasi hak generasi segala macam, itu kita berhadapan dengan persoalan yang membutuhkan kalau kata Bang Rocky itu radical break. Bukan hanya radical break, bahkan the great reshuffle. Jadi reshuffle bukan hanya reshuffle yang ya itulah. Cuman reshuffle tentang cara berpikir, cara pandang, cara mengelola negara. Bayangkan, pada era kolonial dulu pergerakan, ada namanya Ki Hajar Dewantoro. Dia menulis bahwa tujuan pendidikan Indonesia itu adalah membuka hati untuk merasa. Terus kemudian membuka hati untuk merasa, terus kemudian mengangkat kembali akal sehat untuk mencipta, dan belajar merdeka untuk bertindak. Semuanya dihabisi dalam konteks sekarang. Dan hanya bisa dengan jalan yang dulu diutarakan para pendiri republik. Ketika berusaha melampaui feodalisme dan kolonialisme melalui cara the great reshuffle. Nah saya mau tanya kepada para narasumber, apa yang harus dilakukan dengan tesis seperti ini? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjut untuk penanggap yang terakhir. Ada Profesor Dr. Sugeng Bayu Wahyono, dipersilakan.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya untuk terlibat dalam satu diskusi yang sangat menarik ini. Pertama, saya akan memberikan semacam tanggapan kepada Pak Hasto. Begitu ya, Pak Hasto aja atau Pak Wali Kota ya? Pak Hasto. Ada yang setuju dan saya ada yang tidak setuju. Yang setuju, saya kira memang kita ini sebagai bangsa sejak dulu, Pak Prof agak dekat. Ya. Sejak dulu itu memang masih punya masalah terhadap kultur membaca. Ya. Apalagi sekarang di era digital ini, ketika media sosial ataupun apa namanya, yang semuanya begitu melimpah atau banjir informasi, lalu membuat ini lintasan-lintasan yang kemudian diskurs itu tidak disukai, hanya judul-judul, hanya gitu, sehingga itu membuat tidak membaca. Jadi semakin parah, saya setuju. Saya meneliti beberapa waktu lalu, mahasiswa di Jogja, itu di era sekarang ini, itu saya buat begini, browsing, searching, reading, writing, reflecting. Repotnya mayoritas mahasiswa di Indonesia, di Jogja itu pun masih searching. Jadi bukan reading. Saya kira ini sangat problem ya, sehingga menempatkan kehadiran teknologi seperti AI itu sekarang yang memiliki resources begitu besar itu hanya diposisikan sebagai dewa solusi, sehingga makin malas dan lalu kemudian tidak dijadikan sebagai fungsi-fungsi asistensinya sebagai partner untuk berdialog berpikir. Saya kira ini problem di Jogja yang oleh Bung Rocky tadi dianggap sebagai satu keperkecualian, tapi situasinya masih seperti itu juga. Lalu kemudian saya agak tidak sependapat kalau konsep pendidikan ini human capital. Kalau menempatkan posisi konsep human capital ini menempatkan yang namanya pendidikan sebagai investasi, dan itu kalau nggak salah itu sumbernya dari Gary Becker. Dan itu sudah mendapat kritik yang banyak. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, human capital itu menempatkan peserta didik itu sebagai faktor produksi. Sementara konsepnya ini deep learning, kurikulum 13 dan sebagainya itu adalah lebih konstruktivism yang menempatkan learner itu sebagai subjek yang aktif, bahkan kalau menggunakan kritis itu sebagai learners yang menjadi agent of change untuk terhadap struktur-struktur sosial yang tidak adil. Jadi saya itu nanti bisa kontradiksi kalau nanti konsepnya adalah human capital. Lalu kemudian saya pernah meneliti juga, jadi kualitas situasi pendidikan di Jogja ini mengikuti kekuasaan Jawa. Jadi dari pusat ke pinggir, ya. Lalu makin ke pinggir makin buruk kualitas pendidikannya. Jadi ini perlu mendapat perhatian dari Pak Hasto untuk kemudian mungkin bisa menggunakan centering the margin, bergerak dari pinggir ke tengah. Tentu saja ini bukan konsep Jawa yang Ben Anderson menggunakan konsep teritori, tapi ini lebih mungkin kelas sosial dan sebagainya. Saya kira itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Dan yang terakhir tentang demokrasi, saya kira bukan elitnya saja yang problem. Saya kira di grassroots juga begitu. Itu ada anarkisme massa yang kemudian itu tidak dirasakan. Sederhana saja Pak Hasto, Jogja ini adalah kota polisi, 1 juta polisi tidur.
itu anarkisme massa, itu gagalnya pendidikan. Dalam arti luas ya. Jadi mestinya tertib itu kesadaran seperti Pak Rimawan tadi mengatakan ada sumber kencono, itu memang diangan itu sumber kencono itu. Sering itu misalkan kalau di ungkapan orang di bawah ya. Tapi begitu saya kira. Saya berharap nanti Jogja itu dari kota sejuta polisi tidur itu diubah menjadi lebih yang berkesadaran di dalam tertib berlalu lintas itu. Lalu kemudian Pak Rimawan, yang terakhir itu memang demokrasi itu saya maaf ya Bung Rocky, saya skeptik terhadap demokrasi di Indonesia itu. Karena bagi saya demokrasi bisa berjalan kalau ada publik. Di Indonesia ini kemaruk ya demokrasi. Ada persyaratan dasar nggak dipenuhi, yaitu publik. Yang ada di sini tidak ada publik. Saya pernah menulis soal itu di jurnal ya. Yang ada itu kawula, Pak. Yang ada itu umat. Wong cilik, lalu itu terus dialtekonisasi oleh struktur-struktur sosial besar. Termasuk pendidikan menjadi arena bagi mengontrol pikiran yang tidak bisa menjadi publik. Nah kalau itu nggak ada publik, ya jangan harap ada demokrasi. Maka yang ada ya demokrasi prosedural, demokrasi semu, demokrasi yang macam-macam itu. Jadi kalau menurut saya ya udahlah sumber dayanya apa, kalau enggak cocok untuk demokrasi karena prasyarat dasarnya enggak dipenuhi, ya otoriter enggak apa-apa tapi adil untuk itu mungkin lebih tepat ya. Karena saya agak skeptik dengan demokrasi itu. Dulu saya pendukung demokrasi. Setelah sekarang itu kok ini piye toh. Jadinya ya agak skeptik. Mungkin ini bisa debatable ya nanti soal ini. Lalu kemudian dari Pak Rimawan saya kira saya sepakat bahwa pembangunan berorientasi pertumbuhan itu adalah problem dan berisiko. Tapi isu ini kan bukan hal yang baru. Orang Orde Baru itu begitu, era developmentalism. Yang kemudian oleh Warburton katanya Pak Jokowi yang lawannya Pak Rocky itu menjadi new developmentalism. Jadi orientasinya pertumbuhan. Tapi lalu kemudian dulu ada pembangunan berorientasi pada pemerataan atau pembangunan berpartisipatif. Tapi itu lagi-lagi tidak mudah karena pragmatisme di masyarakat juga luar biasa. Politik bantuan itu sudah meracuni betul di masyarakat kita. Saya kira itu menjadi perhatian kita bersama ya. Lalu kemudian WCU saya sepakat. Narasi-narasi tentang berlimpahan tadi saya sepakat, dan itu direproduksi, dimapankan oleh institusi pendidikan. Di buku-buku teks itu kita negara yang besar, negara yang wah itu luar biasa. Saya selalu katakan kalau saya ngajar, jangan ya biarkan diajari piye pahite. Kalau orang Jogja, pahitnya saja lah. Ya selalu dibuat misalkan kita bodoh ini karena dijajah. Kenapa enggak dibalik? Justru karena kita bodoh, maka dijajah. Saya bilang kayak gitu. Kalau enggak itu membuat kultur berpikir yang mencari kambing hitam. Enggak bisa move on. Biasanya gitu, cara-cara berpikir nanti menciptakan imajinasi lelembut termasuk setan itu kan dijadikan untuk kambing hitam. Ya, yang kayak gitu-gitu direproduksi terus di dalam dunia pendidikan kita. Lalu kemudian Merdeka dan Ki Hajar Dewantara itu ya saya juga ada yang saya sepakati tetapi juga ada yang tidak. Yang namanya ing madya mangun ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa tut wuryandaya ini juga harus dikritisi. Karena itu secara tidak sadar juga membentuk generasi itu semacam demokrasi terpimpin. Nah, jadi tidak cocok dengan tadi yang konstruktivisme, yang pedagogi kritis dan sebagainya. Dan maksud saya kalau pemerintah itu menggunakan konstruktivisme kayak deep learning, ya jangan terus menerapkan hal-hal yang kontradiktif. Sederhananya saya beri contoh, lawang katanya itu kurikulum 13. Katanya itu kurikulum merdeka, tapi evaluasinya itu multiple choice. Nah ini kacau betul.
Bayangkan Bapak Hermawan bisa menghitung berapa ribu kerugian ekonominya. Kalau dihitung itu. Belum lagi kalau kerugian pendidikannya. Ini kontradiksi. Yang semacam itu saya kira perlu dibina. Lalu kemudian integritasnya, gimana mau berintegritas, ngomong pelajaran agama, pelajaran Pancasila itu kalau ujian itu masih diawasi Pak. Nah ya pasti itu menunjukkan kegagalan dari proses pendidikan itu. Lalu mestinya harus diberi trust untuk mengintegrasi. Nah hal-hal kayak gini itu masih menjadi kebiasaan, mungkin sepele tapi itu tidak terasa justru terjadi hal-hal yang sangat kontradiktif tadi. Lalu kemudian terakhir kepada Pak Rocky Gerung, saya senang sekali tadi secara kritis untuk mengulas fenomena pendidikan di Indonesia ini, lalu kemudian secara akrobatik gitu pikirannya khas dari Pak Rocky. Pertama, pengalaman Pak Rocky ke luar negeri lalu anak-anak itu tidak mau ke sini. Saya kira itu mohon diberi pengertian. Ya justru pentingnya pedagogi kritis itu di situ. Ya apapun yang terjadi di sini harus kembali ke Indonesia menjadi agent of change terhadap struktur yang menindas, entah birokrasi yang korup dan sebagainya itu. Jadi disitulah pentingnya anak-anak yang generasi yang akan datang yang berkesadaran kritis ini itu di sini menjadi agent of change itu. Lalu semacam melakukan kritik dari dalam. Nah disitulah saya pikir penting, tapi saya mohon maaf ya, karena kekuasaan tarikan untuk kuasa di Indonesia itu memang luar biasa. Makanya saya sering, sudah saya didik dengan pedagogi kritis, dengan teori sosial kritis, kalau di UGM itu, kalau di UNJ ya pedagogi kritis. Tapi nanti kalau sudah jadi aktivis, ada dua hal, kritis dalam rangka, atau kritis jalan kritis. Yang terjadi itu kritis dalam rangka. Nek kritis wis eneng kekuasaan njur lali, njur ikut itu. Saya kira ini masalah ya yang semacam itu. Lalu yang terakhir, saya bukan berarti apologi terhadap terhadap statement Pak Rocky tentang UGM ya. Saya kira di UGM itu tidak tunggal, tapi varian. Jadi memang sih agak terdistorsi dengan peristiwa yang selama ini, tetapi banyak juga di dalam itu yang bersifat kritis juga. Saya kira ini bukan berarti saya menilai, tapi berpikir ini nanti akan mengarah kepada stereotip. Saya kira stereotip itu agak punya risiko. Saya kira begitu oke lah. Mungkin sekarang sedang terdistorsi, tetapi UGM juga ada yang kritis dan penuh varian, tidak tunggal. Nah, saya sepakat Jogja ini perlu menjadi arena bagi komunitas epistemik itu. Mengembangkan kultur berpikir. Nah, tapi Jogja dan mungkin dan universitas semuanya ya. Yang terakhir itu saya juga mengkritik Jokowi, Pak. Sebagai alumni UGM misalkan. Saya pernah diundang di Visipol UGM itu. Saya berpikir begini, mestinya Indonesia ini negara yang arsipelego dan multicultural dan macam-macam ini perlu ada pemimpin yang beyond, yang melampaui, yang bisa melintas dari berbagai hal. Dulu Megawati nggak bisa karena punya partai, kehilangan momentum. SBY 2 periode sebenarnya modalnya juga bagus. Tapi nggak bisa jadi pemimpin yang beyond karena dia punya partai. Balik lagi ke yang partai. Lalu kemudian Jokowi ini sebenarnya nggak punya partai. Dan saya berharap dulu, wah ini bisa jadi pemimpin yang beyond gitu. Tapi repotnya memang dia nggak punya partai. Tapi masalahnya punya keluarga gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Profesor Sugeng atas tanggapannya. Dan terima kasih kepada rekan-rekan penanggap atas tanggapan yang luar biasa dan bikin makin melek juga. Dan mungkin sekarang kita berikan waktu untuk para narasumber untuk menanggapi tanggapan-tanggapan yang sudah diberikan oleh penanggap seperti itu. Mau mulai dari mana? Sepertinya by popular demand Bung Rocky diminta mendahului. Silahkan Bung Rocky. Itu bukan popular demand, ini captive demand. I got captivated by your mind, oke. Mulai dengan Pak Prof tadi bahwa ide dasar pendidikan di mana-mana diarahkan dan dikoordinir oleh paradigma historis bangsa itu. Kalau kita pergi ke Perancis, moral awal pendidikan adalah justice. Karena dia punya pengalaman historis dengan French Revolution. Tapi kita nggak ingat Perancis melalui French Revolution. Kita ingat lewat pastry dari Perancis. Kita ingat French kiss-nya. Kalau kita pergi ke Amerika, nggak ada justice dalam pendidikannya. Yang ada adalah liberal mind. Karena bagi orang Amerika, anything goes. Anda masuk, Anda mau jadi apa aja tuh. Jadi selalu ada determinasi historis, yuntok kultur terhadap infrastruktur pendidikan. Nanti saya nyambung tadi ke soal the origin of asal usul pendidikan, sehingga dia bertanya lebih sangat mendalam bahwa itu siapa punya pendidikan, siapa punya pengetahuan situ. Nah sekarang Prancis mendidik anak SD itu untuk mengerti dari awal human solidarity itu, karena basah dengan peristiwa di alun-alun kota Paris ketika kepala Raja Louis itu dipenggal dan membuktikan bahwa ya kepala Anda tidak diwahyukan, tidak dipasang oleh Tuhan mahkotamu, tapi dipasang oleh rakyat. Itu rakyat boleh ambil kembali mahkotamu, tapi rakyat keburu jengkel, bukan sekedar mahkotanya yang diambil, kepalanya juga diambil. Ya. Jadi pengalaman itu menunjukkan bahwa ada ide utama yang membekas ke tingkat sosietal, disperse ke dalam masyarakat, dalam social ideas itu, yaitu human solidarity, atau yang biasa kita ingat liberté, égalité, fraternité. Tapi dasarnya adalah human solidarity. Di Eropa, di Amerika nggak ada revolusi sosial, yang ada revolusi kemerdekaan. Jadi orang Prancis paham tentang mendidik manusia demi human solidarity. Orang Amerika mengatakan kami mendidik demi individualisme. Sekarang Indonesia, philosophical foundation dari pendidikan kita apa? Yang kita tahu origins cuma yang tadi diterangkan oleh Pak Profesor, yaitu pikiran dari Suryaningrat, dari siapa? Ki Hajar Dewantoro, yang sering kita plesetkan. Ingarso Sung Tulodo, Ingmadia Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Kita bisa bongkar itu karena di dalamnya masih ada elemen feodalisme. Sisa-sisa hierarki kerajaan ada di situ, sehingga Pak Prof tadi mengatakan di situ ada sedikit feodalisme. Tetapi bahkan di dalam periode 10 tahun Pak Jokowi yang terjadi bukan Ingarso Sung Tulodo, Ingarso Sung korupsi. Bukan Ingmadia Mangun Karso, Ingmadia Mangun dinasti. Bukan Tutwuri Handayani. Tutwuri malsuin ijazah. Jadi itu idenya, sehingga kita diolok-olek oleh bangsa lain dengan akibat skor kita itu ditentukan oleh tadi internasional 78 Anda skormu tuh.
Padahal kalau kita tanya, kenapa kita 78? Emangnya kita punya pengalaman historis yang setara dengan Eropa atau dengan benua Amerika lain? Kita bikin skor sendiri mestinya tuh. Tapi kita nggak mampu bikin scoring itu. Karena kita udah dipaketkan sebagai bagian dari tadi, social origin, intellectual origin kita harus tune in dengan parameter dunia tuh. Itu masalah dia tadi kan. Jadi sekali lagi, kita mau banggain kondisi awal pendidikan ini dengan mengutip-ngutip doktrin pendidikan barat. Di dalamnya termasuk scoring kita. Sehingga UI misalnya mesti pakai world class university itu. Ngapain world class university? Orang bisa belajar dari artificial intelligence. Tempat saya ngajar 15 tahun saya ngajar di world class university. Kalau singkat WCUI itu. Yes. Itu juga feodalisme itu berlaku di situ. Di UI itu. Jadi sekali lagi kita mau coba lihat. Kembali pada semacam kenaturalan manusia untuk punya kuriositas. Pendidikan dimulai oleh keinginan untuk menghadapi kenyataan real. Dari situ teori muncul, dari situ dalil diturunkan. Dari situ etik penelitian dibuat. Kan itu yang tidak ada di dalam sistem kita tuh. Kita meneliti apa? Meneliti berdasarkan proposal, bukan berdasarkan origin curiosity dari seorang intelektual. Itu yang menyebabkan akhirnya tadi semua lulusan perguruan tinggi yang masuk dalam teknostruktur. Dan di dalam teknostruktur tidak berfungsi pikiran-pikiran epistemik. Yang ada di situ adalah pembenaran terhadap kebijakan politik yang dibuat oleh kekuasaan. Purbaya belajar di luar negeri tentang ekonomi, economics. Economics doesn't lie. Ministry of Economics does. Kenapa? Karena dia kacungnya presiden. Karena itu yang terjadi itu. Jadi pertahanan akademik kita bobol karena rayuan-rayuan material itu mendahului pertahanan epistemik. Itu dasar kita. Padahal kalau kita belajar dari awal sejarah manusia, kita belajar untuk menembak itu. Karena kita takut akan diterkam binatang buas, maka kita belajar memanah. Belajar memanah menyebabkan kita punya keahlian mempertahankan diri. Tapi kemudian dia tumbuh menjadi senjata nuklir. Jadi evolusi itu disebabkan karena ada satu yang real yang kita hadapi, yaitu kebuasan alam. Maka kita damaikan dengan kebuasan alam dan bertahan hidup di situ kan. Nah eksesnya kemudian kita ingin supaya ada ukuran kuantitatif dari pendidikan. Maka mesti sekian banyak PhD, sekian banyak guru besar, sekian banyak S1 tuh, S3. Akibatnya apa? Surplus ijazah. Defisit value. Penelitian UI sebulan lalu. 9.000 anak S3 udah 4 semester nggak dapat pekerjaan. Lulus S3. Akibatnya apa? Ya dia masuk ke wilayah yang lebih fungsi-fungsi anak SMA, yaitu ngojek. Jadi supir ngojek. Jadi dia mengambil alih hak dari generasi yang lulusan SMA. Negara mau bikin apa? Nggak bisa bikin apa-apa. Kemampuan kita untuk mengembalikan pikiran. Kan kita tahu bahwa pendidikan itu, kata Socrates, itu adalah seperti dokter kandungan. Meiotik tekne. Teknik untuk mengeluarkan janin. Kalau dokter keluarin janin, dia ingin menghidupkan manusia. Kalau pendidik mengeluarkan janin pikiran, dia ingin menghidupkan harapan. Jadi pendidikan juga sama dengan teknik dokter. Bantu keluarkan itu, tapi itu bukan milikmu loh. Itu bayi dari si ibu, Anda cuma membantu keluarin dari rahimnya tuh. Dan dia mesti bertumbuh berdasarkan epistemic community di sekitar dia tuh. Nah kita nggak ada itu, kita nggak ada community of thought, kita nggak ada argumentative society itu. Parah. Itu juga yang menyebabkan perkembangan interdisipliner nggak jalan. Tanya pada anak teknik, mampu nggak dia ngomong tentang hukum? Nggak bisa. Anak hukum nggak bisa ngomong ekonomi. Anak ekonomi nggak tahu prinsip-prinsip Stephen Hawking. Jadi kita mesti bikin pendidikan itu sebagai kegembiraan untuk bercakap-cakap, kegembiraan untuk berpikir, kegembiraan untuk saling membantah. Kan itu yang namanya komunitas universitas harus begitu, disebut universitas. Artinya saya awalnya belajar elektro, lalu saya belajar ekonomi, saya belajar hukum, saya belajar hubungan internasional, saya belajar filsafat segala macam tuh. Saya nggak peduli
pembatasan itu. Tapi kalau Anda ikut saya, Anda nggak akan dapat jabatan di BUMN. Kan ada standarnya di situ tuh. Jadi bayangkan anak teknik jadi menteri keuangan, anak ekonomi jadi aktivis LSM. Jadi sekali lagi kita coba bayangkan ya bahwa Indonesia itu punya origin ideas tentang knowledge itu. Kita produksi pikiran itu. Fasilitas untuk membackup pikiran itu tersedia di seluruh dunia. Kita bisa pinjam metode berpikir filosofis Eropa, pragmatisme Amerika, wilayah-wilayah critical studies dari Afrika, pedagogi of the oppressed dari Amerika Latin. Tetapi itu semua memerlukan seorang pemimpin yang secara komprehensif mampu mengolah sumber daya pikiran itu. Di mana kita hasilkan pemimpin itu? Ya lewat pemilu pada akhirnya buat tapis itu. Tetapi tapisan itu dibuat sedemikian rupa sehingga kapasitas intelektual tidak diuji, kapasitas moral tidak diuji. Yang diuji apa? Elektabilitas. Apakah elektabilitas dihasilkan oleh universitas? Enggak. Elektabilitas dihasilkan oleh lembaga survei. Kita beli aja elektabilitasnya. Karena itu, supaya pendidikan kita betul-betul bermutu, seorang pemimpin dia mesti do speak environmental ethics, do speak global security, do speak human solidarity, do speak cultural studies, etc. Nah itu yang kita inginkan, supaya generasi 2009 bertengkar di wilayah itu untuk menapis pemimpinnya itu. Kita tapis pertama tuh moralnya, ethicability-nya. Pernah nggak dia memberi nilai A pada mahasiswa? Karena mahasiswa dia bujuk untuk diuji di kamar kerja dia yang tertutup. Hierarki seorang dosen menyebabkan aktivitas seksual. Jadi kita nilai soal-soal begituan. Apakah dia mau jadi calon pemimpin nanti? Kalau dia dari awal punya moral yang sebetulnya hierarkis, patriarkis itu, menekan mahasiswa. Seperti kasus-kasus Epstein File. Yang kedua, kalau dia lolos ethicability, baru kita uji intelektualitasnya. Di mana ujian intelektual? Di KPU? Enggak. Di panggung dangdut? Enggak. Di sini, di forum seperti ini. Semua pemimpin yang memimpin Jogja, memimpin Indonesia, minta saya ingin diuji di UGM. Itu baru pemimpin, bukan menghindar dari ujian mahasiswa. Dari ujian BEM, oh nggak mau masuk kampus tuh, ntar dibully. Ya memang harus begitu. Kawat candra di muka. Jadi begitu dia lulus ethicability, kita uji intelektualitasnya di kampus. Baru kita izinkan dia pergi pada lembaga survei untuk tahu elektabilitasnya, kan begitu. Jadi sekali lagi, memang tadi mesti ada radical break dalam segala soal tuh. Supaya satu waktu kita bisa pastikan bahwa negeri ini ada dalam arah dan visi yang betul-betul didesain untuk menghasilkan leader, bukan dealer. Sekarang pemimpin kita, dosen itu banyak yang jadi dealer aja kan. Jadi ini kesempatan yang bagus, karena saya itu setiap kali ada undangan untuk soal semacam ini, saya pasti datang itu. Karena berupaya untuk mendeteksi potensi awal menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir. Baik, terima kasih banyak Bung Rocky atas tanggapannya. Selanjutnya saya persilakan Mas Rimawan. Terima kasih. Saya mungkin akan menggabungkan tadi dari Mbak Siva, kemudian dari Mas Pinurba, ya, dan juga Prof. Sugeng tadi. Karena tadi ada pertanyaan, kalau kita berusaha mengubah paradigma, tapi kemudian pertanyaannya masih multiple choice question, itu bagaimana? Ya, alhamdulillah sejak saya pulang balik ke Indonesia ngajar lagi di 2008 sampai sekarang, saya nggak pernah pakai multiple choice question, Pak. Jadi yang coba kita promote itu adalah menggunakan essay, tapi kemudian kalau menggunakan Bloom taksonomi itu levelnya di 4, 5, dan 6. Jadi promoting untuk originality, promoting untuk analytical ataupun juga sintesis. Dan yang lebih penting itu adalah mengajak mahasiswa itu untuk men-challenge pendapat saya.
Jadi saya mengatakan kepada mahasiswa, kalau Anda setuju dengan apa yang saya katakan di soal itu, kayaknya kita akan ketemu lagi semester depan ya, Anda ngulang lagi. Nah, ini sebenarnya ada hal yang menarik ya, karena kalau, dan ini tidak mudah, artinya mengajak mahasiswa untuk melakukan seperti itu tuh sulitnya minta ampun. Tetap saja nanti ada yang menjawab, Pak saya setuju dengan statement Bapak. Itu masih sekitar 25%. Nah, tahun ini saya happy sekali karena kita sudah punya AI. Jadi minggu lalu saya tanya kepada mahasiswa, bisa nggak Anda tuh mengalahkan AI? AI itu bisa dikalahkan, oh gampang, AI itu kesalahannya saya tanya itu punya problemnya itu ada 64 kesalahan AI yang dia akui sendiri kok. Mulai dari halusinasi, mulai dari verbose dan lain sebagainya, dia identifikasi sendiri. Lalu pertanyaan saya adalah Anda bisa menangkan melawan AI enggak? Kalau Anda ingin menang melawan AI, gunakan cara berpikirnya analytical, sintesis, dan yang paling penting adalah originality. Saya selalu mengatakan originality, originality, originality. Dengan cara seperti ini tidak perlu kemudian diawasi kuliah, kalau ujian. Karena saya mengatakan, loh kalau Anda itu sama, nanti dimasukkan Turnitin itu sama, ya sudah, mohon maaf ya Anda dapat E. Orang akan dipaksa untuk kemudian berpikir sendiri dan dia tidak ketika ujian ya hanya satu hal yang dilarang, semuanya serba open book tapi dilarang satu hal, nge-link ke internet, itu aja. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya bisa dan ada ruang untuk dikembangkan. Nah, yang saya ingin sharing apa yang pernah kami kerjakan selama pandemi dengan membentuk Sonjo ya, Sambatan Jogja, yang waktu itu bisa mengorganisir 2.300 orang di dalam 30 WA group. Gitu. Banyak orang kemudian menanyakan, Mas Anda kan berhasil membuat Sonjo ini, kenapa tidak dibuka di Jakarta? Saya mengatakan nggak bisa. Loh kenapa? Karena Sonjo dasarnya adalah pemahaman terkait dengan budaya Jogja. Desain Sonjo itu hanya pas untuk Jogja. Loh kenapa begitu? Ya memang saya maunya kayak begitu. Kenapa? Karena kalau ini kemudian menggunakan background budaya lain ya susah. Kalau saya diminta untuk mengembangkan di Jakarta sementara saya tidak tahu pola Jakarta, budaya Jakarta, ya susah. Di dalam Sonjo Bapak Ibu sekalian, di dalam WA Group Sonjo itu, kalau kita sudah mau gegeran gitu ya, namanya WA Group pasti akan ada beda pendapat. Caranya kalau bagaimana sih agar tidak bisa beda pendapat? Gampang kok kalau di Jogja itu. Kan kita ini begitu kalimatnya dikatakan kita punya ide A, B, C, D, E, lalu kemudian saya tutup, nyuwun pangapunten kados pundi menawi mekaten. Pakai bahasa kromo. Jawabnya mungkin enggak kemudian orang marah-marah, enggak mungkin orang ditutup pakai bahasa kromo kok ada orang marah-marah. Lah ini adalah desain. Apa yang disebut dengan, kalau di dalam game teori disebut dengan mekanisme desain. Jadi bagaimana kita membuat suatu sistem insentif yang mana orang itu kemudian akan mengerjakan melakukan hal-hal yang memang kita inginkan bersama gitu. Bisa. Jadi ketika ditanya, waktu itu kami juga pernah 23 Desember 2020 saya masih ingat diminta oleh rekan-rekan dari kesehatan waktu itu, Mas kami punya masalah apa? Merujuk pasien. Loh kenapa kok rujukan pasien susah? Iya kami pakai sisrute sering macet. Terus bisa nggak dibantu? Oke Pak, kita bantu buatkan WA group, undang seluruh pengelola rumah sakit waktu itu. Lalu kemudian kita diskusikan, apa sih masalah sisrute? Kemudian kita membuat Zoom beberapa kali terkait dengan rekan-rekan yang paham terkait dengan sisrute. Baru dari situ saya mengatakan, oh kalau begitu caranya kita bisa selesaikan dengan dua hal. Satu pakai WA group, yang kedua adalah dengan menggunakan Excel. Sistem yang menggunakan double auction. Selesai. 150 pasien mampu dirujuk pada saat itu mengatasi sisrute yang ada. Meskipun ketika di varian Delta, sistem ini gagal total. Kenapa? Karena seluruh rumah sakit itu penuh. Jadi tidak memungkinkan untuk merujuk pasien lagi. Tapi maksud saya adalah begini, saya sepakat tadi dengan Mas
Pinurbo ya, bahwa yang kita lihat kemudian adalah ilmunya memang ilmu dari barat, game theory, experimental economics atau behavioral economics itu dari barat. Tapi ketika mengimplementasikannya di kondisi di Jogja, ya itu hanya pas untuk Jogja dengan desain seperti di Jogja. Teman-teman di ENU waktu itu mengatakan, Wan bisa nggak kamu ini kita lakukan dikembangkan misalkan di NTT. Saya mengatakan saya nggak yakin. Loh, kalau begitu ini tidak randomisasi dong. Loh, saya nggak peduli dengan randomisasi, yang intinya itu bagi saya nolong orang ya. Nah, kalau kemudian randomisasi itu yang care adalah para statistician. Seneng dia. Tapi ini pertanyaannya jawab pertanyaan kita di Jogja enggak? Bantu orang di Jogja enggak? Kalau enggak, jadi masalah. Sehingga di dalam sistem itu ada self-selection bias. Dan self-selection bias itu memang sengaja kami buat. Untuk kemudian memisahkan agar orang yang bergabung di Sonjo ini hanya punya satu hal, memberi. Nah, tadi ke Bu Isti ya Bu, mohon bisa ditampilkan halaman 12 dari PPT saya. Jadi kami itu kebetulan saya pernah ikut jadi anggota beberapa satgas. Cuma ada masalah dengan saya kayaknya, karena kalau setiap kali ikut satgas itu satgasnya saking berhasilnya itu tidak diteruskan Bu. Enggak diteruskan. Jadi ada GNPSDK, Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam. Itu berhasil 2016, 2019. Begitu saking berhasilnya diteruskan? Enggak. Ikut satgasnya Bu Susi, Satgas 115 anti illegal fishing itu juga berhasil. Diteruskan? Enggak. Ada lagi diminta ikut gabung ke tim percepatan reformasi hukum ya Pak Mahfud, membuat rekomendasi 151 rekomendasi. Dipakai Bu? Enggak. Itu fakta di lapangan. Jadi EBP, Evidence Based Policy, itu enak diomongin, tetapi ketika nanti penggunaannya bagaimana? Balik ke orangnya sebenarnya. Apakah kita berpikir merdeka, apakah kita sudah merdeka dan ingin mengembangkan negara ini dengan baik atau tidak? Ini yang jadi masalah. Dengan Mas Erlangga, terima kasih Mas, mohon kalau ada di level 40 ya. Ini bukan punya saya ya Mas. Maaf, yang halaman 40 itu kaitannya dengan masalah sebentar. Nah, kita mengalami apa yang disebut dengan institutional decay. Jadi memang kualitas kelembagaan kita itu bermasalah dan ini membutuhkan memang perubahan paradigma, perubahan cara berpikir bagaimana kita mengelola negara ini. Mungkin saya lebih sepakat untuk forum-forum seperti ini kita lebih diperbanyak gitu ya. Karena saat ini agak susah kalau kita memberikan masukan kepada pemerintah itu ya susah. Didengar, diterima, dilaksanakan enggak kayaknya. Jadi seringkali kemudian kita berpikir loh kalau kayak begitu, dan apalagi ketika nanti ada masukan kadang seringkali disalahartikan sebagai menyerang atau kritik ya. Padahal ya kritik itu hal yang biasa dalam suatu negara. Kita membutuhkan masukan, kita membutuhkan exchange ideas. Tapi ini kan tidak terjadi di masa yang sekarang gitu. Sehingga kemudian saya lebih berpikir untuk ya sudah kita mikirin yang aneh-aneh aja gitu. Sampai kemudian tadi akhirnya jangan-jangan kita ini belum merdeka gitu. Merdekanya hanya fisik, tetapi cara berpikir yang merdeka, cara attitude kita itu tidak menunjukkan sebagai bangsa yang merdeka. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mas Rimawan. Dan terakhir kepada Pak Hasto. Ya, terima kasih. Tadi Bu Siva ya, pendidikan harus menjadi ruang tumbuh dan harus juga tidak hanya nilai akademik. Saya setuju, saya pernah menjabat jadi ketua program studi pendidikan dokter spesialis selama 3 tahun, spesialis obgyn di UGM. Mahasiswa saya yang lulus jadi dokter spesialis itu saya ajari soft skill paling 10%, 90% saya hanya ngajari hard skill. Bagaimana cara jahit, bagaimana cara menulis resep, bagaimana cara mendiagnosis. Saya nggak sempat mengajari soft skill. Inilah kelemahan dunia pendidikan sekarang. 90% hard skill, 10% soft skill. Nah, Kota Jakarta mengundang perguruan tinggi untuk One Village, One Sister University. Dengan harapan
mahasiswa bisa belajar soft skill di tengah masyarakat. Ya. Karena soft skill penting sekali. Ada dokter yang IP-nya itu 4, pasien datang tuh dilihat begini sudah tahu diagnosisnya. Ya. Pasiennya perempuan, dia ngeluh, dok saya tidak menstruasi 3 bulan. Kemudian dokter ini IP-nya 4, jadi lihat gini udah tahu, wah ini bulunya banyak, tangannya aja banyak bulunya, perempuan tapi agak berkumis, ini pasti kelebihan hormon androgen. Langsung dokternya nulis anti androgenic agent. Pasiennya tidak ditanya, pasien ini marah-marah pulang, asem bayar mahal, nggak ditanya, nggak diperiksa, cuma dipentelengi langsung dikasih resep. Pasien pulang pindah ke dokter yang IP-nya 2,5. Ya. Tapi dokter ini ramahnya luar biasa, kebetulan perempuan dokternya. Dok saya 3 bulan nggak menstruasi, langsung dokter yang IP-nya 2,5 jawab, oh nggak apa-apa, aku dulu juga begitu kok. Sudah pasiennya udah bonding dulu, seneng sekali ini. Pasiennya percaya pasien. Terus dokternya meriksa, pakai stetoskop, tempelkan di perut. Ini untuk apa? Wong orang enggak menstruasi kok dicek perutnya pakai stetoskop. Sebenarnya enggak ada hubungannya. Memangnya menstruasi bisa didengarkan dengan stetoskop? Kan enggak bisa kan? Stetoskop untuk jantung. Karena dokternya IP-nya 2,5. Ya. Lah akhirnya dokter nuliskan resep, terus pasien senang pulang dibeli obatnya. Yang dibeli dari obat yang dari dokter kedua ini. Yang pertama yang pinter, diagnosis tepat, tidak dibeli. Yang kedua itu dokternya ditanya, dok itu tadi sakit apa? Aku ya orang ngerti. Karena dokternya juga lupa mendiagnosisnya itu. Nah hanya diresepi vitamin. Nah oleh karena itu saya setuju deh bahwa marilah ruang-ruang untuk mendapatkan nilai yang sifatnya soft skill itu ditambah. Tapi ya karena kurikulum itu udah padat sekali, itu kalau menambah mungkin ekstrakurikuler ya. Jadi kalau di Jogja ya marilah ikut One Village One Sister University, nanti kita sama-sama lah ke kampung-kampung biar ada soft skillnya. Yang kedua dari Mas Otniel ya, Mas Otniel itu kecewa ya karena kok ini kabeh mengeluh semua nih pembicara-pembicara senior ya kayaknya negara ini masalah kabeh gitu. Jadi generasi muda kita jadi kalau dengarkan Pak Rocky, Pak Rimawan ya kan waduh sesak semua sesak napas ya. Lah kalau menurut saya sebetulnya ada buku 5 Discipline ya, yang itu mengajari kita untuk tidak the enemy is out there, mengajari kita untuk supaya kita bisa punya visi bersama, mengajari kita untuk menjadi personal master. Gitu. Jadi meskipun lingkungannya seperti apa buruknya, tapi kalau adik-adik yang muda ini bisa menjadi personal master, kalau menurut saya ya, akan menjadi akhlakul karimah lah, saya kira begitu. Jadi bisalah Anda tetap tumbuh di tengah-tengah lingkungan yang barangkali belum menguntungkan. Kemudian Bu Ismi, bila ada seorang guru, terima kasih Bu Ismi, jadi kelas sebagai suatu tempat untuk membangun integritas, saya merasakan itu penting sekali, dan juga jangan mengabaikan hak-hak siswa, ini juga penting. Sebetulnya yang ingin sering saya cita-citakan ya, bagaimana membangun organisasi pembelajar di kelas atau di ruang lingkup kita ini, sehingga semua orang ini ya semua berlomba-lomba untuk maju dalam sistem yang, kalau saya di sistem yang organisasi pembelajar yang bagus, saya pasti menjadi orang bagus. Gitu. Sehingga kalau saya ngasih tentir kepada calon-calon dokter itu ada 10 misalnya gitu, nanti ada 2 dokter yang jawabnya tuh salah terus saja, salah itu. Sebetulnya kalau kita pahami, yang paling beruntung pada saat sesi tentir ini 2 orang itu. Ya, karena apa? Begitu pulang dari ruang ini, dialah yang paling beruntung. Karena sebelum masuk ruang dia banyak nggak tahu, setelah keluar ruang dia tahu. Ya. Sebetulnya itu, kita besarkanlah hatinya. Sistemnya menjadi sistem pembelajar yang bagus ya. Sehingga kita menjadi lebih optimis lah kalau menurut saya. Dan tadi Bu Ismi bagus sekali saya kira mengingatkan saya untuk supaya tidak tidak simptomatis ya. Jadi harus didiagnosis dulu. Memang paracetamol itu jelek kalau menurut saya. Karena apa? Paracetamol itu memberikan masking efek. Jadi kalau sudah dikasih paracetamol itu penyakitnya hilang kabeh. Ya, kita enggak tahu sebetulnya ini apa tipoid, apa ini virus atau enggak tahu gitu. Karena apa? Sudah enggak panas gitu. Ya coba tadi panasnya belum bilang kan tahu. Oh ini kalau tipoid ini panasnya intermittent, kalau virus panasnya terus menerus gitu. Lah sering sudah terlanjur dikasih bansos ya akhirnya arah ketok sebabnya, nggak tahu sebabnya gitu. Sebetulnya tuh ini apa sih masalahnya? Makanya saya setuju Bu Guru ya Bu Ismi, saya kira kita jangan buru-buru untuk memasking efek dengan paracetamol. Ya kita temukan dulu lah penyakitnya. Kemudian Pak Pinurba,
ya Pak Pinurba kan menghargai ini ya orang-orang yang ada di pinggiran, mungkin punya ilmu tapi belum tentu diangkat itu. Tapi sebetulnya ya, ini bukan saya membela diri loh, tetapi saya juga tidak menolak apa yang disampaikan Pak Pinurba, tapi ide-ide seperti akademi komunitas itu ada. Ya. Jadi di Jogja ini ada akademi komunitas yang kalau ada orang bisa gamel, bisa mendalang itu, kemudian dialah yang kita akui bahwa dia memang autodidak bisa, kemudian kita berikan sertifikat itu. Nah mungkin akademi komunitas ini juga menjadi bagian yang dari Jogja ini cukup terkenal sehingga nanti apa-apa yang dikhawatirkan Pak Pinurba ini bisa ada sedikit solusi lah. Meskipun saya yakin yang saya sampaikan ini Pak Pinurba mungkin baru sebagian kecil dari solusi yang Pak Pinurba keluhkan. Kemudian yang tadi Pak Erlangga, terima kasih saya mendapat banyak belajar ini karena berpikir baru tapi dengan cara yang feodal. Ini yang saya garis bawahi. Diam-diam kita ini sok kejem itu, doktrinasi, kemudian kadang-kadang tidak mau berpikir bahwa sebetulnya adanya saya itu, jangan-jangan kalau nggak ada saya itu lebih baik suasana, jangan-jangan itu. Kan jarang tuh pemimpin mau berpikir adanya saya itu sebetulnya menjadi lebih baik atau enggak. Jangan-jangan kalau bukan saya lebih baik itu. Nah, akhirnya kita mendorong Adigang, Adigung, Adiguno, kena penyakit this is my position, kena penyakit I know syndrome. Kan orang tua udah tua kan semua merasa benar gitu. Kalau dibantah kan enggak mau. Lah, saya kira ini saya sepakat bahwa kita tidak berpikir secara feodal dan sebetulnya hari ini ada ajaran problem based learning ya. Jadi kalau saya di kedokteran itu ya diajari problem based learning. Makanya saya kalau belajar sampah di kota Jakarta ini cobalah kita ocai dulu masalahnya apa. Kemudian saya belajar dari situ, dari tukang gerobak ini gimana. Saya ajak kumpul dulu tukang gerobaknya. Karena nanti terus solusinya kita cari gitu. Karena kita inginnya problem based learning. Kita juga ke Sungai Code misalnya begitu. Ini sebetulnya ngopo tuh kok buang apa-apa di Sungai Code, buang kasur di Sungai Code loh. Ya, lama-lama membuang diri di Sungai Code itu bahaya ya. Nah, ini kita pelajari. Ternyata kalau kasurnya dijemput, wah responnya cepat gitu. Jadi saya kasih hotline JOS 081700055555. Siapa yang membuang sampah, hubungi itu, kita mau datang daripada dibuang ke sungai. Ternyata luar biasa, responnya banyak. Dalam waktu 3 hari 500 yang WA minta dijemput sampahnya. Itu. Tapi ternyata yang 150 itu ngapusi, ya. Hanya ingin ngetes karena dia belum percaya. Pemerintah itu tenanan pora, pemerintah itu beneran enggak sih? Jadi ternyata hanya ngetes. Tapi itulah problem based learning. Saya kira Pak Erlangga tadi sudah pergi ya. Kemana? Oh ke toilet ya, mudah-mudahan belum pulang karena naik pulang kalau DPR sok takon terus lungo ya. Mohon maaf, anggota DPR enggak ya? Udah pulang juga ya, enggak apa-apa, selamat. Ya, hanya masukan saya kepada Pak Erlangga, sebetulnya hari ini kan orang bangga dengan inovasi. Ya tadi disinggung-singgung misalkan masalah quick win gitu. Inovasi itu ya banyak yang just normal science, ya. Tidak merubah mindset. Contoh ya, saya sering ngomong begini, tak ulang-ulang ini, karena biar tahu bedanya inovasi dengan revolusi ataupun reformasi. Gitu. Orang tuh suruh inovasi, terus, oh ya, saya di rumah sakit ini, semua yang melahirkan hari ini akan saya berikan akte kelahiran hari ini. Ini inovasi, menang ini inovasi itu. Karena sebelum lahir di USG dulu, jenis kelaminan sudah kelihatan. Ditanya sama orang tuanya mau dijenengi selamat atau siapa, tulis dulu, ketik dulu sertifikatnya atau aktenya, sukses. Tapi saya bilang ini itu just normal science, ini itu yang kerja normal. Sebagai birokrasi ya kerjanya ngono kuwi, yang benar itu. Tapi tidak merubah mindset, cara berpikir. Dulu kalau mati hari ini, meninggal hari ini, maka akte kematiannya 3 bulan baru keluar. Hari ini inovasi, wah diketik sebelum meninggal. Sudah di ICU itu langsung diketik dulu. Langsung begitu meninggal langsung keluar akte. Wah ini. Nah ini saya ingatkan, ini menang memang, menang ini. Kalau dibawa ke Menpan RB itu menang gitu, juara itu. Saya juga pernah begitu itu. Saya ini kan juga dalam rangka mentertawakan diri saya sendiri kan. Tapi kalau orang sudah bisa mentertawakan diri sendiri katanya tanda-tanda mau sembuh ya. Jadi ya mudah-mudahan saya ini bagian yang di situ. Jadi saya kira merubah mindset itu menjadi penting. Karena ada Thomas Kahn tahun 1904 kalau nggak salah, beliau membedakan kalau
inovasi just normal science, tapi kalau revolusi atau reformasi itu change of your mindset. Sehingga ada perubahan perilaku. Saya kemarin 5 tahun menjadi kepala BKBN dikasih perintah sama Pak Presiden Jokowi ini untuk memerangi stunting. Saya ke Kalimantan, wah ini kenapa BAB-nya di sungai? Kan ini E. coli-nya banyak, orangnya mencret semua. Nanti akhirnya stunting, kasih makanan berapapun karena BAB di sungai, E. coli-nya banyak, mencret. Ayo kita kasih bantuan, sumur, kasih bantuan, jamban kasih bantuan. Kita wah ini pasti sukses ini, stuntingnya turun ini. Gitu. Setahun saya cek ke sana, Bapak Ibu sudah tahu kalau berak di sungai itu membuat mencret? Tahu. Terus beraknya yang betul di mana? Di jamban. Sudah punya jamban? Sudah. Sudah punya air bersih? Sudah. Masih BAB di sungai atau di jamban? Di sungai. Gitu. Semua jawabnya di sungai gitu. Jadi loh kok bisa? Wong mindsetnya sudah tahu, pengetahuannya sudah ada, tapi kok perilakunya belum berubah. Nah, kesimpulan saya, oh iki pancen utek wis ngerti. Tapi kenapa Bapak Ibu belum BAB di jamban? Mohon maaf Pak, pantat saya itu kalau nggak kecelup di sungai itu enggak keluar itu. Masya Allah. Jadi otaknya udah paham, pantatnya belum paham itu loh. Nah, maka dari itu hati-hati merubah mindset itu juga menjadi perubahan perilaku itu butuh waktu gitu. Nah ini satu pengalaman real yang saya alami ya. Makanya ya saya tetap mendorong untuk melakukan reformasi, tidak sekedar inovasi untuk menjawab kegelisahan Pak Erlangga tadi. Tetapi kita harus sampai pada perubahan perilaku. Kemudian yang terakhir ini dari Prof. Sugeng. Prof, terima kasih sekali Prof. Jadi memang sebetulnya di slide saya itu ada gambar monyet. Itu kalau ada yang bisa menampilkan slide saya, mungkin slide ada gambar monyet. Sebetulnya betul Prof bahwa membaca itu penting sekali dan hari ini orang suruh baca itu sulit. Saya itu pernah di Austria didampingi bidan belajar di kamar operasi. Bidan Austria itu asalnya dari Jerman. Dia kalau nyuntik diolesi dulu pakai kapas sit begitu, terus ditunggu sebentar, terus baru disuntik. Saya tanya, loh kok ditunggu sebentar ada apa suster? Karena alkohol nempel di kulit, bakteri itu bisa mati butuh waktu 2 menit. Baru setelah itu ditusuk pakai jarum, biar kalau luka bakteri tidak masuk. Saya bilang, Masya Allah, susternya cerdasnya luar biasa. Kalau saya tanya suster di sini, yang mewasitani saya di Jogja, loh ngapa kok langsung kok suntik? Lah senior saya gitu saya cuma ikut-ikutan itu. Jadi dia ini niroke. Jadi maka sindirannya ya mangkisi mangkidu, monyet melihat, monyet menderukan. Ya. Jadi kalau tidak mau baca itu kan sebetulnya ya kita sama dengan monyet. Monyet dilatih gitar ya ora moco. Dilatih numpak sepeda ya ora moco. Nah ini kan hanya dia kira nggak mau baca, ini temannya. Ya. Mangkisi, mangkidu. Ini tidak boleh sebetulnya, tidak boleh. Inilah yang menurut saya kita gelisahkan dalam pendidikan. Maka saya di Jogja ini ya, saya dengan kepala dinas pendidikan tuh, ayolah kita itu harus melakukan revolusi dalam bidang pendidikan. Jangan begini-begini terus itu. Jadi harus banyak mau mendalami dengan baik. Nah itulah saya kira Prof. Sugeng itu pengalaman itu. Dan tadi Human Capital Index Prof itu ada slide saya itu gambar grafik-grafik yang ada Jepang, ada itu ya. Sebetulnya itu bahasa Jawanya itu gedereng Prof. Artinya pemikiran para ahli World Bank untuk ngelekke negara yang pendapatan per kapitanya kok orang munda-munda. Sulit keluar dari jebakan middle income trade. Itu terus diwoco. Oh, ternyata memang human capital index-nya rendah karena masih banyak yang stunting, balitanya banyak yang mati, kemudian usia subur banyak yang mati, melahirkan saja mati itu. Nah, ini akhirnya tenaga kita itu jadi hilang, itu yang produktif jadi hilang. Ya, ini kalau kita lihat ini seperti yang disampaikan Pak Rocky Gerung tadi, bahwa ini terakhir aja lah ini. Tahun 2010 Indonesia itu persis seperti Jepang tahun 1950. Proporsi penduduknya persis. Ini bonus ini, dependensi rasionya mungkin 40 gitu ya.
Tapi Jepang tahun 1970 langsung keluar dari jebakan middle income trade karena butuh waktu 20 tahun gitu. Langsung juara 3 dunia ya. Jadi kalau kita boleh mencontoh Jepang ya kalau 2010 ya 2030 karena 20 tahun ya. Slide next ya. Next. Nah, ini kalau Jepang tadi 1970, Singapura 1991 hanya 20 tahun dari bonus juga. Hong Kong 1982 20 tahun setelah bonus, kemudian Korea tahun 2000 juga 20 tahun setelah bonus lah. Berantikah kita mencanangkan 2030 itu juga menjadi keluar dari jebakan middle income trade, karena saya sebagai wali kota di Jogja yang paling ngeri sebetulnya Jogja adalah aging population. Di dunia belum ada teori sesuk le sugih nek wis tuwa ya, itu enggak ada itu. Mestinya ya sugih zaman isih roso gitu. Tapi kita itu sedih, sudah aging population tapi pendapatannya belum banyak. Growing old before growing rich ya. Lah teori dari mana yang kira-kira bisa datang di dunia pendidikan melahirkan hipotesis baru bahwa orang itu bisa kaya setelah tua gitu. Saya belum pernah mendengar soalnya nih, Bung Rocky mungkin. Ada teori bonus demografi jilid 2, itu kalau generasinya itu cerdas dan punya investasi, punya modal tabungan. Tapi orang tua kita itu kan pendidikannya rata-rata 8,48 tahun. Ya tabungan juga enggak punya, jadi ya paling-paling yang BPJS terus saja yang dikejar itu, sampai masuk angin ke puskesmas gitu-gitu aja ya. Lah itulah barangkali mudah-mudahan lah melalui dunia pendidikan, saya tuh ingin sekali Prof, lewat dunia pendidikan tuh bisa enggak ini sebenarnya saya tanya serius kepada Pak Rimawan, kepada Prof Sugeng itu, lengu sadani piye gitu caranya, kan mesti ini ada senjata pamungkasnya gitu. Apa seperti Brunei Darussalam terus kita dapat limpahan sumber daya alam yang kemudian diambil secara baik gitu, kemudian akhirnya kita selesai. Tapi itu menjadi pertanyaan dalam hipotesis, mudah-mudahan nanti Pak Rimawan ada mahasiswa S3-nya yang bisa growing rich after growing old gitu misalnya, itu sebagai satu bentuk hipotesis ya. Terima kasih Prof, tadi bergerak dari pinggir kami catat, dan demokrasi tidak hanya dari elit, saya setuju. Saya sering katakan rakyat tuh kadang-kadang memaksa. Saya waktu bupati di Kulon Progo, sekarang di sini itu ya sering terasa, wah ini dipaksa harus gini. Oleh siapa? Oleh rakyat. Harus begini. Wah, politiknya wani piro. Wani piro itu ngeri itu. Jadi itu kan dipaksa kita. Kalau mau saya pilih wani piro, itu rakyat memaksa. Jadi saya merasakan bahwa real ada apa? Ada diktator proletar. Sebetulnya ya, real itu yang saya sebagai pelaku ya, pelaku politik yang merasakan itu. Memang ada subjektivitas tapi saya merasakan. Dan di balik itu ada juga hal yang lain yang dilakukan oleh rakyat itu. Saya ingat zaman Pak Presiden Soeharto itu kan sapi itu dibagi itu untuk revolving ya, supaya nanti kembali lagi setelah beranak itu kemudian mengembalikan, kalau bapak ini dikasih 1 mengembalikan 2 dan seterusnya revolving. Ternyata setelah dicek 3 tahun berikutnya sapi yang ribuan itu tidak bertambah banyak itu. Tapi kemudian sapinya berkurang. Kalau ditanya rakyat, kemana sapinya? Mohon maaf Pak Bupati, ini kejepit kandang, tidak kejepit utang. Wah, sapi dijual. Setelah itu saya juga pernah, wah ini saya itu seperti keledai jatuh di tempat yang sama. Saya bagi kambing di kecamatan saya di Kulon Progo. Jumlah kambingnya 11.000, yang miskin cuma 6.000. Kambingnya lebih banyak daripada yang miskin. Ini saya berteori seperti Pak Harto, besok tahun depan ini bisa jadi 11.000 kambing bisa jadi 20.000, kemudian nanti 2 tahun lagi saudara-saudara bisa jadi banyak ribu lagi gitu. Itu di Kelom Pencapir lah waktu itu saya dengarkan. Saya tiru. Ternyata sama. Setelah 2 tahun 11.000 jadi 8.000, setelah 4 tahun jadi 4.000 itu. Kalau ditanya sama bahwa dijual itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, rakyat itu apa? Koruptor proletar juga. Ya, jadi koruptor proletar. Jadi nyolong juga rakyat itu. Iya, hobinya nyolong. Tinggal 1 menit, nyolong 1 menit apa-apa ya. Jadi yang terakhir, zaman Pak SBY ada PNPN Mandiri, ada web usaha ekonomi produktif, ada SPP simpan pinjam perempuan. Ini bukan perempuan yang disimpan ya, tapi maksudnya apa ya, simpan pinjam untuk kalangan perempuan gitu. Maksudnya untuk yang satunya laki-laki. Pinjaman dari World Bank gitu ya. Wah, Asian Development Bank itu. Waduh, habis NPL-nya itu ya 25-40% itu. Jadi ya
revolving ini hanya the road map of the dead. Itu kalau akan kita ulang-ulang terus, itu akan itu. Nah inilah saya setuju dengan Prof bahwa selain kita yang elit ya juga yang di grassroots juga diperbaiki. Nah saya kira itu aja dan saya terima kasih sekali di Jogja banyak insight dari Pak Rocky Gerung, Pak Rimawan dan para penanggap yang luar biasa. Insya Allah saya menjadi wali kota yang insya Allah ya selalu ingin mendengarlah dari para ahlinya untuk saya bisa mengamalkan dan saya mohon doanya mudah-mudahan saya itu bisa husnul khotimah. Matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur. Baik, terima kasih banyak Pak Hasto atas tanggapannya. Sekarang sebelum kita menutup sesi diskusi, mungkin waktunya kita melempar bola ke teman-teman audiens. Saya yakin pasti sudah banyak yang gatal ingin bertanya, sudah menyiapkan catatannya, iya bukan Ana? Mungkin, betul banget Kak Arsya. Iya, mungkin untuk menghemat waktu juga ya, kita buka untuk 2 penanya dulu pada sore hari ini. Ana boleh dijelaskan aturannya seperti apa? Baik, aturannya sederhana Kak Arsya. Nanti bisa disebutkan nama dan asalnya. Asal itu bisa mahasiswa, warga atau lembaga. Lalu setiap penanya cukup 1 pertanyaan saja. Dan sebutkan pertanyaannya mau ditujukan kepada siapa? Apakah kepada Pak Hasto, Mas Rimawan, atau Bung Rocky, atau seluruh narasumber. Nanti pertanyaan akan kita tampung dulu dan akan direspon di akhir. Seperti itu ya Kak Arsya? Oke, siap. Sebentar, jangan angkat tangan dulu. Kita coba hitung siapa yang 2 tercepat kita akan pilih. Oke? Tangannya bisa turun dulu. Turun dulu semuanya, turun dulu. Turun dulu, turun dulu. 3, 2, 1. Oke, Mas yang baju batik di sebelah sini dan satu lagi Ana yang mana? Satu lagi, aduh bisa diulangin sekali lagi mungkin ya. Oke, tangannya di bawah semua dulu ya. Oke, dari sebelah sini mungkin ya Kak. 3, 2, 1. Oke, kakak yang di depan sini. Baju hitam yang di depan sini sebelah, iya betul. Oke, mungkin boleh dibantu mikrofon ke Mas yang sebelah sini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Matius Giovanni, saya warga Maguharjo. Tapi sering memberikan input kepada Mas Hasto dari sejak BKKBN. Pertanyaan saya adalah, seperti apa kerangka kebijakan untuk pasar kerja inklusif dengan tujuan luas untuk memindahkan pekerja dari status informal ke formal? Mengingat mengubah wajah usaha informal adalah proses multidimensi yang sangat kompleks. Di mana para pembuat kebijakan harus memahami sifat dari pekerjaan informal. Pertanyaan saya terbuka kepada Mas Wali dan Bapak dari UGM Ekonomi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Tadi dengan Mas siapa? Saya Matius Giovanni. Mateus. Mateus, oke, siap Mas Mateus. Selanjutnya, silahkan Mas yang berbaju hitam. Tes, salam dan bahagia. Saya Ain, asal saya dari Sulawesi Tengah, Kabupaten Bangka Laut. Yang baru-baru viral ada 400 anak SMA yang keracunan MBG. Yang pertama, izin moderator, pertanyaan saya akan terasa lebih hidup ketika ada pernyataan yang saya lemparkan terlebih dahulu supaya gampang dicerna. Yang pertama, baru-baru ini kita lihat persoalan pendidikan. Hak generasi muda, para pemuda, anak-anak tidak mendapatkan hak pendidikan dari pemerintah negara Republik Indonesia. Dan juga hak yang seharusnya kita dapat, persoalan keadilan, apa yang saya dapatkan, apa yang saudara-saudara kita dapatkan dari Sulawesi, semuanya itu di bawah ke Pulau Jawa, karena ada sentralisasi kekuasaan di Jakarta. Apa yang kemudian orang-orang Sumatera dapatkan, padahal batu bara banyak di sana,
dibawa di sini untuk rel kereta di Jawa. Apa yang didapatkan saudara-saudara kita di Sumatera? Padahal banyak tambang yang kemudian semuanya dibawa ke Jawa. Apa yang didapatkan dari Sulawesi? Semuanya nikel dibawa ke Jakarta, ke luar negeri, dan semuanya hasilnya tidak merata ke seluruh negeri. Hak keadilan mana yang kita dapatkan di situ? Hari ini anak kelas 4 SD merasakan akibat daripada sistem yang dijalankan oleh pemerintah. Semuanya harapan-harapan itu diputus. Harapan itu diputus oleh MBG yang saya singkat Membangun Bangsa Gibran. Karena MBG terus berlangsung, Gibran naik, Prabowo turun. Pamornya maksudnya. Nah, hari ini pertanyaan saya yang paling simpel, ada satu bahasa Latin, pepatah Latin mengatakan, dum spiro spero. Selama saya masih bernafas, maka saya akan berharap. Tapi hari ini, nafas saya masih hidup, tapi harapan saya mulai hampir tiada karena rezim Prabowo Gibran hari ini. Pertanyaan saya, apa kira-kira harapan yang harus kita munculkan untuk kita terus hidup di negara Indonesia ini? Kalau tidak ada, marilah kita, kalau kata Prof. Yuno di dalam buku Ilmu Negara, bubarkan negara kalau tidak mampu mensejahterakan negara. Masyarakat Indonesia, salam dan bagi. Baik, terima kasih banyak. Tadi Kak Ain ya, kalau nggak salah namanya. Yang pertama tadi pertanyaan dari Mas Matius, mungkin saya arahkan kepada Pak Hasto. Ya, Matius ya. Saya mohon maaf kalau saya berpikirnya dari kacamata yang saya punya. Tapi sebetulnya mungkin kacamata itu harusnya luas. Tapi karena saya itu kan spesialisnya kebidanan kandungan ya, jadi kan sempit, hanya perut ke bawah, lutut ke atas lah kira-kira gitu. Saya sejak saya di Kulon Progo, pikiran saya bahwa koperasi sebagai wujud dari ekonomi kerakyatan yang real untuk menggeser kapitalis kanan atas supaya menjadi kapitalis kanan bawah itu adalah koperasi. Itu menurut saya keren, kalau menurut saya ya. Sehingga kalau kita tidak heran kalau di New Zealand misalkan mal-mal juga itu semua disupport oleh koperasi. Sehingga kalau tadi pertanyaan menggeser yang informal menjadi formal itu koperasi sebetulnya yang asli bahwa itu ekonomi gotong royong kita. Tinggal bagaimana kita bisa tertatih-tatih untuk menegakkan koperasi itu. Saya di Kulon Progo mencoba membuat perda larangan waralaba berjejaring sehingga Alfamart, Indomart tidak ada. Kita ganti Tomira, toko milik rakyat itu. Itu kan juga hanya dalam rangka bagaimana ya saya berjuang untuk supaya koperasi ini bisa mendapatkan keuntungan, tidak semua capital flight, semua tidak mengakumulasi modal rakyat kecil-kecil kepada segelintir orang. Sebetulnya saya tetap sampai hari ini saya berpihak pada ya kapitalis kanan bawah lah ya, melalui koperasi lah. Jadi saya kira refleks saya akan begitu. Saya mohon doanya di Jogja akan kita dirikan dalam waktu dekat ini satu kecamatan, satu Wamira, warung milik rakyat. Ini ada betul-betul the real warung yang nanti akan dimiliki oleh masyarakat. Saya kira itu langkah-langkah yang bisa saya tempuh, dan bela beli produk sendiri, saya kira ini menjadi bagian roh juga untuk supaya tenaga kerja kita akhirnya juga eksis, karena banyak sekali kita yang harusnya bisa membeli produk sendiri tapi terpaksa kita harus membeli produk impor. Itu menurut saya yang harus bisa kita lakukan. Terima kasih Mas Matius. Matur nuwun. Baik, terima kasih banyak Pak Hasto atas jawabannya. Mas Matius, semoga sudah menjawab pertanyaannya. Selanjutnya tadi pertanyaan dari Kak Ain ya, dari Sulawesi Tengah tadi mengenai bagaimana harapan itu tetap muncul ketika kita hidup di bawah rezim pemerintahan yang saat ini. Mungkin saya oper antara Bung Rocky atau Mas Rimawan yang ingin menjawab terlebih dahulu. Oke, apa tadi bahasa Latinnya selama saya masih bernapas punya harapan tuh. Tapi harapan tentang apa itu? Semua kita bernapas di sini. Kita mau coba membaca Indonesia di dalam turbulensi politik global, turbulensi climate change global itu. Kesempatan untuk membaca itu makin terbatas.
karena peristiwa politik tahun depan udah mulai tahun pemilu. Saya baca tadi statistik bahwa 91% orang Indonesia cemas dengan climate. 91%, hampir 100%. Bayangkan misalnya kalau ide ini jadi kurikulum awal untuk membongkar seluruh hal yang terkait dengan kerusakan lingkungan. Dari awal dibongkar. Halmahera memproduksi nikel. Siapa yang menguasai nikel di situ? Hilirisasi ya. Tapi pertanyaannya bukan hilirisasi, tapi apa yang ada di hulu gitu. Kalau hilirisasi bagus, energinya bagus. Tetapi kalau di hulu pemainnya cuma 4 orang, itu artinya ada ketidakadilan politik. Selalu itu masalahnya tuh. Sehingga mata air di hulu berubah menjadi air mata di hilir. Karena antara hulu dan hilir ada bahlil. Itu namanya kajian ekonomi politik. Tapi kita bisa perluas lagi problem kecil di Halmahera dengan global political economy. Halmahera milik kita, di bawah situ ada mineral terbaik. Mungkin juga nanti ditemukan uranium atau apa namanya rare earth segala macam itu. Tetapi intinya adalah di dalam sistem ekonomi kapitalis global, Halmahera dikuasai oleh industri ekstraktif yang dimiliki oleh Cina. Ya, tapi coba periksa lebih dalam tuh. Cina minta protek dalam sistem pasar dunia oleh siapa tuh? Barusan ada riset bahwa beroperasinya industri nikel di Cina, di Halmahera, dimiliki oleh perusahaan Cina, pemilik utamanya ada di Israel. Jadi kita lihat ekonomi sekarang terkait dengan urusan politik. Satu peristiwa kecil di Halmahera, begitu dibongkar ada Israel, bisa membatalkan sidang besok tanggal 19 antara Prabowo dan Donald Trump. Jadi soal-soal ini sangat genting. Ya, kita ingin supaya kita asuh soal-soal ini. Nah, sekali lagi, di dalam politik selalu ada prinsip, ya anything goes. Politik adalah apa namanya, the art of the possible. Itu kita belajar dari ilmu politik. Tapi sebagai mahasiswa, sebagai akademisi, sebagai orang yang hendak mengakukan perubahan, prinsipnya politik bukan the art of the possible. Politik is the art of attacking the impossible. Bahkan yang nggak mungkin harus kita ucapkan. Kenapa kita takut untuk mengatakan bahwa tidak boleh ada calon pemimpin di 2009 yang tidak paham tentang environmental ethics, tidak paham tentang human solidarity, tidak paham tentang global security. Itu kita filter dari sekarang. Jadi jangan dianggap bahwa saya akan turun sampai ke desa-desa untuk memenangkan PSI. Ya memenangkan dengan cara apa? Ya kalau dia punya 3 triliun dolar, 3 triliun rupiah, ya menang. Tapi dimenangkan secara kuantitatif, bukan value-nya yang dimenangkan tuh. Itu yang mesti kita kembangkan. Ini bukan soal hak berdemokrasi. Tadi betul Pak Prof. Demokrasi itu adalah konstruksi ideologi yang dihasilkan oleh diskurs publik. Ada fasilitas publik, pemilu, KPU segala macam. Tapi tidak ada penggunaan reason public. Demokrasi adalah penggunaan reason public, the public use of reason. Otak itu dipakai di dalam upaya untuk mempercepatkan semua aspek yang menimbulkan kekhawatiran pada kita. Nah, mereka yang mau bersaing di 2009, paham nggak tentang the use of public reason? Atau the public use of reason? Kan nggak ada yang paham itu kan. Jadi ambisi politik iya, tetapi ambisi itu akan batal dan merusak generasi kalau tidak mulai dengan perdebatan yang basisnya adalah rasionalitas publik. Nah ini adalah forum untuk menghasilkan kembali rasionalitas publik yang sudah kita miliki sejak kita berjuang melawan kapitalisme, imperialisme di masa lalu. Jadi sekali lagi ada pepatah Spanyol ditulis oleh Francisco Goya, seorang pendidik Spanyol. Yang ketika Spanyol dikuasai oleh para kolonis, lalu masyarakat Spanyol putus asa. Lalu dia bilang begini, el sueño de la razón
produce monstrous. Akal yang tidur akan membangunkan monster. Sekarang kita pilih. Sekitar kita banyak monster yang mengintip generasi untuk dipaksa memilih seseorang di 2009. Jadi aktifkan akal supaya monster itu tidak bangun. Terima kasih. Saya dulu pernah berpikir ketika SMA gitu ya, belajar sejarah, terutama dari para founding parents kita gitu. Saya waktu itu mikirkan 1905 kita mulai membuat gerakan organisasi gitu. 1928 kemudian muncul Sumpah Pemuda, tapi ditunggu itu sampai 1945. Baru bisa kemudian merdeka. Awalnya waktu itu saya tuh berpikir kenapa sih tidak dari dulu langsung deklarasi merdeka? Ya nggak mungkin. Kenapa? Karena ada momentum-momentum di dalam sejarah yang tidak memungkinkan kita untuk deklarasi 18 Agustus 1945. Jadi ini perlu, berarti ini perlu perjalanan panjang. Iya, ya memang semuanya memang perjuangan itu membutuhkan hal yang panjang seperti itu. Kita tidak tahu kapan akan selesainya. Tetapi yang diperlukan kemudian adalah keep on going. Bagaimana kita terus melakukan dan kemudian dengan sesederhana, sesempit ruang yang kita miliki sekalipun, tetap kemudian memperjuangkan cara berpikir kita, idealisme kita, dan lain sebagainya. Kalau kemudian kita menginginkan, sekarang saya menginginkan sesuatu dan besok itu kemudian terjadi, loh apa bedanya kita dengan yang tadi kita kritik kan? Yang seolah-olah tongkat kayu dan batu jadi tanaman semuanya serba low hanging fruit dan lain sebagainya. Prosesnya di mana? Prosesnya lama. Saya pernah memperjuangkan suatu konsep 16 tahun yang secara teori ekonomi itu simpel sekali, tetapi untuk bisa kemudian menjadi putusan pengadilan itu butuh waktu 16 tahun, mulai dari membangun database, mulai dari membangun metodologi, kemudian mengajarkannya, sampai kemudian jadi putusan, itu butuh 16 tahun. Dan tidak tahu selama proses itu kapan akan terjadi, kapan akan materialize, nggak tahu, nggak pernah terjadi. Nggak pernah terpikirkan. Baru kemudian tahu, oh ternyata dulu ada peristiwa ini ya. Dulu waktu itu peristiwa itu, HP saya pernah dihack gitu. Kalau Anda cari di September 2019, gara-gara membela KPK menolak undang RUU 19 tahun 2019. Dihack, karena ngumpulin dosen 3.000 orang selama 3 hari gitu. Lalu kemudian kena hack. Gitu. Mas Erlangga pribadi juga ikut waktu itu. Kami orang-orang yang kena masalah waktu itu. Nah, ya dinikmati aja. Ya itu adalah part of the game. Nah, inilah yang perlu kita share di sini ya. Dan saya sepakat dengan para pembicara di sini juga bahwa kita terus lakukan yang bisa kita lakukan karena ya selamanya kita akan terus menjadi warga negara dan amanah bagi kita itu adalah bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya dari para narasumber. Semoga ini tadi menjawab semua pertanyaan dari penanya ya. Dan teman-teman semua, terima kasih banyak atas diskusi yang luar biasa seru dan insightful hari ini. Nah, sebelum menutup sesi diskusi pada siang hari ini, saya berikan kesempatan kepada masing-masing narasumber nih untuk memberikan closing statement-nya. Mungkin kita mulai dari Pak Hasto terlebih dahulu untuk memberikan closing statement-nya. Ya, terima kasih. Saya kira saya sebagai wali kota di Jogja, saya harus banyak belajar karena betul-betul yang kami miliki adalah sumber daya manusia dan kami harus meningkatkan kualitas SDM ini untuk kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan. Tantangan yang saya hadapi betul-betul seperti yang saya ungkapkan di depan bahwa kita populasi menua, tetapi kita harus tetap produktif. Yang kedua,
bahwa ruang fiskal itu tidak cukup dipandang dari berapa persen, tapi berapa angka absolutnya. Karena hari ini seperti kota Yogyakarta, kita anggaran pendidikan sudah 24%, anggaran kesehatan 22%, sehingga kesehatan dan pendidikan sudah 46%, belanja pegawai 41%, sehingga itu 3 komponen itu sudah 85%, sehingga anggaran yang untuk bansos sudah 5%, sehingga untuk belanja investasi itu mungkin hanya sekitar kurang dari 10%. Ya. Oleh karena itu, saya kira persen-persen itu belum mencerminkan kualitas atau kuantitas, sehingga perlu dibedah lebih jauh kalau seandainya mengomentari tentang masalah persentase anggaran. Saya kira itu aja dari saya. Terima kasih. Ya. Baik, bisa dilanjut closing statement dari Pak Rimawan. Terima kasih. Jadi saya mengajak untuk marilah kita berpikir merdeka dan memerdekakan bangsa ini dari kebodohan, keterbelakangan, dan kita perlu apa yang disebut dengan thinking the unthinkable, memikirkan yang mungkin selama ini tidak pernah kita pikirkan dan lakukan terus menerus tanpa pernah berhenti, karena kita tidak akan tahu sampai kapan kita akan berjuang dan sampai kapan perjuangan itu akan berhasil. Terima kasih. Baik, terima kasih atas closing statement-nya. Dilanjut Bung Rocky. Oke, jangan pakai istilah closing statement, itu bahasa birokrasi itu. Baik, mohon pakai maaf. bahasa closing ideas, ide penyimpul. Karena ide itu mesti dibuka tuh, disimpulkan untuk dibuka lagi. Kalau closing statement udah itu namanya statement penutup, maka nggak ada diskusi lagi. Jadi kita tahu bahwa kita bicara soal ini upaya untuk mengembangkan kemampuan kita berimajinasi itu. Imajinasi itu adalah dasar pertama dari pendidikan tuh. Apa ide penutupnya? Tadi saya nginep di Ambarukumo situ. Lagi ngopi sama Erlangga. Di belakangnya ada lukisan besar. Ada seorang pemuda ada di sungai dikelilingi oleh bidadari. Lalu dia mencuri selendang dari bidadari sehingga bidadari nggak bisa pulang ke nirwana itu. Ini pemuda yang pintar. Karena dia tahu bahwa kalau dia mencuri selendang itu akan terjadi diskusi di antara para bidadari. Siapa yang mencuri selendangnya? Dia menyembunyikan selendang bidadari untuk jadi bahan diskusi. Namanya Joko Tarub. Ada Joko lain yang menyembunyikan ijazahnya sendiri supaya tidak diincar oleh para bidadari pengetahuan. Itu beda antara Joko Tarub dan Joko yang itu. Baik, terima kasih atas ide penutupnya. Mungkin saya sedikit dibenarkan seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak kepada para narasumber atas closing ideas-nya. Hadirin sekalian, kalau mungkin kami boleh sedikit merap up ya diskusi hari ini. Kita sudah banyak berbicara, mencoba untuk menelisik lebih jauh mengenai realita pendidikan di Indonesia. Satu kesimpulan yang muncul itu jelas bahwa ada banyak sekali masalah di Indonesia, terlalu banyak mungkin. Tapi kalau kita boleh mengambil satu refleksi dari diskusi ini, hadirin sekalian, kami harap bahwa diskusi ini melihat banyaknya masalah itu tidak mematahkan semangat dari teman-teman yang ada di sini, tapi justru menjadi pemantik perubahan. Teman-teman, kita ajak, mari kita sama-sama untuk terus memperjuangkan kemerdekaan berpikir, terutama di tengah sistem yang mungkin saat ini ingin kita tetap bodoh. Baik, hadirin sekalian, dengan adanya ide penutup tadi, setelah selesai sudah diskusi kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada para narasumber yang sudah memberikan insight-nya juga. Dan juga kepada para penanggap serta penanya yang sudah meramaikan diskusi kita. Juga kepada hadirin sekalian yang menyimak hingga akhir. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam memandu sesi diskusi pada siang hari ini. Akhir kata, saya Ana Palupi.
Dan saya Arsyalai, pamit undur diri.